Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa gagasan dan program untuk kemajuan Kabupaten Indramayu dengan tema kebangkitan atau kehancuran Kabupaten Indramayu. Yang perlu masyarakat Indramayu ketahui bahwa Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Saya meyakini kalau seandainya potensi tersebut kita coba gali, kita coba maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. Saya meyakini itu bisa. Baik, yang pertama, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu adalah kita mempunyai bibir pantai terpanjang seprovinsi Jawa Barat, yaitu dengan panjang 147 km. Artinya ini kalau kita anggap sebagai potensi, saya yakin ini kita bisa ciptakan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Indramayu. Di pegunungan banyak pariwisata ala pegunungan. Begitupun di Pantura. Seharusnya bibir pantai yang kita miliki terpanjang 147 km yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu itu bisa kita ciptakan untuk taman-taman wisata, taman-taman rekreasi yang saya meyakini kalau dikelola dengan baik, kalau dimanage dengan baik, kalau kita desain dengan baik, akan banyak pengunjung dari luar kabupaten kota, bahkan dari luar negeri pun itu kita bisa, asalkan dimanage dengan baik, kemudian asalkan kita desain dengan baik dengan cara-cara sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Indramayu. Kita ciptakan taman rekreasi yang di dalamnya ada fasilitas hotel, ada fasilitas penginapan, ada fasilitas hiburan, ada fasilitas permainan, ada fasilitas renang air dan lain sebagainya. Itu akan menjadi daya tarik. Kemudian juga di pagi hari begitu indah ketika kita melihat terbitnya matahari. Di sore hari kita akan bisa melihat keindahan terbenamnya matahari. Itu adalah salah satu potensi yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, potensi di Kabupaten Indramayu adalah kita sudah menjadi keputusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Indramayu menjadi Kabupaten Lumbung Padi atau swasembada pangan. Ini kalau kita benar-benar kelola dengan baik, yang kita mempunyai lahan ribuan hektar dan setiap kali kita panen pasti surplus, itu menandakan bahwa petani di Kabupaten Indramayu sangat subur. Petani di Kabupaten Indramayu itu sangat mampu untuk memproduksi pangan-pangan yang ada di Kabupaten Indramayu. Tinggal bagaimana caranya kita, pemerintah, dengan SDM yang ada, dengan anggaran yang ada, dengan fasilitas yang ada, kita ciptakan petani ini agar bisa menjadi sejahtera. Langkahnya seperti apa? Langkahnya yang pertama, pemerintah harus ikut andil, baik menentukan harga, memberikan bantuan, memfasilitasi, memberikan edukasi terhadap para petani agar petani benar-benar dalam menanam punya perasaan yang gembira untuk menjadi petani di Kabupaten Indramayu, sehingga berasnya bisa kita jual di kabupaten kita sendiri, bisa kita jual di kabupaten membutuhkan di kabupaten lain, kita bisa jual bahkan sampai ke luar negeri karena kita stok berasnya
sungguh sangat luar biasa. Banyak orang membutuhkan beras setiap bulannya. Banyak pengusaha-pengusaha membutuhkan beras setiap bulannya. Ada program-program yang dari kementerian itu juga membutuhkan beras. Kalau ini kita ciptakan, kalau ini kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu, saya yakin dan meyakini itu sangat gampang. Sehingga masyarakat petani, masyarakat Kabupaten Indramayu akan sejahtera hanya baru dari sektor pertanian padi saja. Belum lagi kita ciptakan beras itu menjadi olahan. Kita buat packaging seindah mungkin. Karena kalau seandainya beras kita packaging, kalau seandainya beras itu berkualitas, kalau seandainya beras yang kita miliki itu kita semua poles agar kelihatan indah, rasanya nikmat, tidak ada racun yang terkandung dalam beras. Ini beras Kabupaten Indramayu akan menjadi primadona di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisakah beras kita agar kadar kimianya kita turunkan? Sangat mudah dan sangat bisa, asalkan pemerintah turun tangan dengan kekuatan pemerintah, dengan SDM yang dimiliki, dengan fasilitas yang dimiliki, dengan anggaran yang dimiliki, sehingga Indramayu dari sektor pertanian akan menjadi sejahtera. Kita makan dengan beras, kita usaha dengan beras, semuanya ada kaitannya dengan para pelaku pertanian. Subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah harus tepat waktu. Harganya juga harus sesuai dengan aturan. Diberikannya juga harus tepat sasaran. Bantuan-bantuan traktor, alat-alat pertanian juga harus benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Ini dimulai dari pemimpin, kemudian para petani juga harus berperilaku ataupun berparadigma bagaimana caranya agar membangun pertanian di Kabupaten Indramayu bisa lebih maju dengan cara-cara yang lebih modern. Ketiga, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, hasil tangkap yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, tangkapan laut itu sungguh sangat melimpah. Dan ini sungguh sangat potensi sekali. Hasil tangkapnya bisa kita nikmati di Kabupaten Indramayu, bisa kita jual di restoran-restoran, di hotel-hotel di Kabupaten Indramayu, bisa kita jual di para pengulak dan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Indramayu. Kemudian juga kita bisa jual di luar Kabupaten Indramayu. Bahkan saya meyakini bisa kita ekspor hasil tangkapan laut yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Belum lagi kita ciptakan olahan, tidak ada satu pun ikan yang terbuang kalau seandainya olahan ikan yang kita dapat itu kita ciptakan. Dengan Dinas Perikanan dan Kelautan kerjasama dengan kelompok-kelompok tani tambak, kelompok tani budidaya ikan, serta yang lainnya kita ciptakan, itu saya meyakini akan menjadi tumbuh sangat luar biasa. Ada bakso namanya bakso ikan, ada makanan namanya ikan gombyang, banyak sekali. Dan ikan yang ditangkap hasil dari para petani nelayan itu, rasa ikannya juga sungguh sangat luar biasa enak kalau seandainya dimasak oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Banyak pengusaha-pengusaha kuliner di Kabupaten Indramayu. Dan yang paling kuat berdasarkan data dari Dinas UMKM, para pelaku usaha adalah pengusaha kuliner yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang keempat, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu. Indramayu sudah menjadi ikonnya negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Kabupaten Indramayu termasuk kabupaten yang dikenal dengan kota mangga. Rasa mangganya sangat luar biasa, menjadi buruan, menjadi
pilihan masyarakat baik di Kabupaten Indramayu maupun di seluruh kabupaten kota yang ada di negara kesatuan Indonesia. Kalau seandainya ada mangga berasal dari Kabupaten Indramayu, pasti diserbu dengan cepat, pasti habis. Ada mangga gincu, ada mana lagi, ada cengkir, ada harum manis, itu sangat luar biasa. Belum lagi kita ciptakan olahan, kulitnya kita bisa jadikan keripik, isinya bisa kita jadikan sirup, dan terkandung vitamin-vitamin yang sangat luar biasa. Di hadapan rumah masing-masing warga Kabupaten Indramayu pasti di depannya ada pohon mangga atau di belakangnya. Ini menandakan bahwa Kabupaten Indramayu punya potensi untuk dijadikan ekonomi dari sektor pohon mangga ini. Ada agrowisata mangga, ada rekreasi mangga, ada kios-kios mangga, ada rumah-rumah mangga, yang itu harus diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha di bidang mangga. Kalau Indramayu menciptakan keripik mangga, dengan mudah dan cepat pasti habis. Kalau seandainya banyak investor yang datang ke Kabupaten Indramayu, pasti mencarinya mangga. Ada kunjungan pemerintah dari pusat, dari provinsi ataupun dari kabupaten lain, pasti yang dicari ketika datang ke Indramayu adalah mangga. Karena mangga Kabupaten Indramayu adalah mangga yang menjadi buruan, serbuan masyarakat Indonesia yang datang ke Kabupaten Indramayu. Kalau itu sudah dimiliki dan tinggal melaksanakan bagaimana caranya agar dikembangkan, saya meyakini Indramayu dari sektor mangga akan menjadi pilot project kabupaten kota seluruh Indonesia. Selanjutnya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, kita mempunyai perusahaan BUMN terbesar, yaitu Pertamina Balongan, yang di dalamnya ada gas, ada BBM. Perusahaannya sangat luar biasa. Ini dapat mampu memberikan kesejahteraan Kabupaten Indramayu. Memiliki karyawan lebih dari 10.000 karyawan yang dimiliki oleh Pertamina. Ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Indramayu, kalau benar-benar pemerintahnya peduli, kalau benar-benar pemerintahnya mau memprioritaskan warganya untuk bekerja di Pertamina, saya yakin bisa, sehingga pendapatan warga Kabupaten Indramayu akan meningkat dan ekonominya akan terus bangkit untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat Kabupaten Indramayu? Kita buat peraturan-peraturan atau peraturan daerah yang memprioritaskan, yang memperhatikan, yang peduli terhadap warga masyarakat Kabupaten Indramayu. Bila masyarakat Indramayu berusaha, bila masyarakat Indramayu lagi mempunyai usaha, baik usaha kuliner, usaha mangga, usaha ikan, usaha beras, usaha apapun yang ada di Kabupaten Indramayu harus didorong dan harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Contoh saja, kalau seandainya ada warga Poman yang mempunyai ciri khas usaha batik tulis, dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Indramayu agar warga Indramayu harus membeli batik dari Poman, saya meyakini pengusaha-pengusaha batik Poman yang ada di Kabupaten Indramayu sangat luar biasa. Usaha-pengusaha kabupaten yang ada di Kabupaten Indramayu yang memiliki batik tulis akan meningkat ekonominya. Selanjutnya, diberi edukasi, diberi pelatihan, diberi pendidikan, serta diberi anggaran untuk permodalan, serta marketnya juga harus kita fasilitasi agar tumbuh. Yang kedua, apabila ada home industri yang diciptakan oleh warga masyarakat desa yang ada di Kabupaten Indramayu, pemerintah pun harus intervensi, ikut menjual dan ikut mempromosikan kepada
perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha kuliner yang ada di Kabupaten Indramayu, jangan membeli produk yang bukan dari Kabupaten Indramayu. Warga Indramayu wajib memberi produk yang ada di Kabupaten Indramayu. Contoh, kalau ada home industri kecap, pemerintah Kabupaten Indramayu harus berani berkomunikasi dengan para pengusaha. Pengusaha hotel, pengusaha restoran, tolong beli kecapnya dari asal dan buatan masyarakat Kabupaten Indramayu. Kalau ada masyarakat buat geblok, itu harus kita beri. Geblok juga salah satu makanan khas Indramayu yang memang rasanya enak. Kemudian juga dari sisi kesehatannya sangat aman. Pasti sehat karena tidak mengandung hal-hal zat kimia dan juga berminyak. Kalau ada masyarakat Kabupaten Indramayu yang mencoba untuk buat olahan mangga seperti sirup, keripik kulit mangga, keripik daun mangga, semuanya pemerintah harus menciptakan. Dan Alfamart, Indomaret yang ada di Kabupaten Indramayu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya untuk membeli produk-produk yang dibuat dan diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Kalau dari semua sektor itu sudah ada intervensi dari pemerintah memperhatikan, pemerintah memberikan bantuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku usaha agar pelakunya bisa meningkat, saya meyakini bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu akan menjadi sejahtera. Keenam, pemimpinnya harus punya konsep dan pemimpinnya harus punya mental baja untuk membangkitkan dan menggerakkan semua potensi yang ada di Kabupaten Indramayu, termasuk ada goodwill yang dimiliki oleh pemimpin kita, sehingga apa yang menjadi kebijakannya untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Indramayu dan bisa diterima. Ada rintangan, ada gangguan, ada cobaan, ada hambatan, itu bagian daripada tantangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk kemajuan warga Kabupaten Indramayu. Semua pengusaha yang mencoba untuk berusaha di Kabupaten Indramayu diberikan kemudahan dari sisi izinnya, diberi akses yang sangat simpel agar para pelaku usaha bisa menanamkan investasi di Kabupaten Indramayu, sehingga Kabupaten Indramayu akan menjadi buruan destinasi kuliner, destinasi wisata dan lain sebagainya untuk kepentingan ekonomi warga Kabupaten Indramayu. Kalau konsepnya sudah ada, keberaniannya sudah ada, keinginannya sudah ada untuk kebaikan dan kemajuan warga Kabupaten Indramayu, saya yakin akan mudah warga Kabupaten Indramayu untuk menetap di Kabupaten Indramayu dan menciptakan lapangan usaha di Kabupaten Indramayu. Semua bentuk usaha yang ada di Kabupaten Indramayu kita lindungi, kita perhatikan, kita berikan kesejahteraan agar mereka semuanya menjadi sejahtera. Selanjutnya, dari sisi pendidikan di Kabupaten Indramayu mulai hari ini harus diberikan penguatan agar pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah negeri gurunya PNS, ada juga honorer yang kurang lebih tidak terlalu banyak. Ini sudah dapat perhatian dari pemerintah. Tapi sekolah-sekolah swasta yang mengajar di pondok pesantren, yang mengajar di yayasan, yang mempunyai lembaga pendidikan yang formal, tetapi belum ada perhatian dari pemerintah. Menurut saya, kalau ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada guru yang ngajar di sekolah-sekolah swasta, setiap bulannya dikasih perhatian tunjangan dengan nominal sesuai dengan kemampuan pemerintah, saya yakin pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu akan tumbuh dan akan berkualitas. Selama ini ribuan guru sekolah swasta dari tingkatan SD, SMP, SMA masih belum terlalu banyak untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Saran saya, kalau teman-teman yang menjadi
orang nomor satu di Kabupaten Indramayu yang mempunyai kewenangan dan kebijakan. Berikan kesejahteraan kepada mereka. Ciptakan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Karena salah satu fondasi kemajuan pemerintah, kemajuan bangsa, yaitu dilihat dari pendidikannya. Kemudian dari sektor keagamaan, ada pondok pesantren ribuan yang ada di Kabupaten Indramayu. Pernahkah pemerintah memperhatikan guru-gurunya yang ada dalam pondok pesantren? Pernahkah, sudahkah pemerintah memberikan kesejahteraan untuk para guru ngaji? Pernahkah, sudahkah pemerintah memberikan kesejahteraan untuk para DKM dan juga kelompok agama-agama di luar muslim? Itu harus menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan itu. Kalau semua agama diberikan peran, kalau semua agama diajak komunikasi, diajak untuk berpartisipasi dalam rangka membangun negara, saya yakin Kabupaten Indramayu akan menjadi kabupaten hebat, kabupaten yang mampu memberikan kesejahteraan di Kabupaten Indramayu. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah Kabupaten Indramayu harus sering berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga sharing terhadap stakeholder yang ada di Kabupaten Indramayu. Membangun pemerintahan dari kabupaten sampai tingkat RT harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Mudahkah itu? Gampangkah itu? Memang tidak mudah, tapi sepanjang itu bisa dilakukan, saya yakin itu akan ada solusinya. Selanjutnya, mental birokrasi yang harus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Bagaimana kepala dinas, bagaimana sekretaris dinas, bagaimana Kapidinas ini membuat gagasan dan program yang programnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indramayu. Karena banyak program di pemerintah Kabupaten Indramayu yang masih belum bersentuhan langsung terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu. Hanya program-program administratif yang itu juga anggarannya sangat luar biasa. Tapi program-program yang menyentuh masyarakat langsung di Kabupaten Indramayu masih belum maksimal. Oleh karena itu, rubahlah program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indramayu yang luar biasa. Dan kalau itu juga dilakukan oleh pemerintah, maka saya meyakini Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten yang terdepan. Selanjutnya, buka seluas-luasnya waktu usaha untuk para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Indramayu 24 jam. Kalau seandainya ini dibuka waktu untuk berusaha, untuk pendidikan, waktunya sampai 24 jam, saya yakin pemerintah Kabupaten Indramayu dalam waktu dekat akan ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, yang perubahan tersebut banyak manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Contoh, kalau usaha diberlakukan 24 jam kayak angkutan kota, kemudian lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga apa pun dibuka dan diciptakan sampai 24 jam, saya yakin lalu lalang ekonomi akan jalan, lalu lalang orang akan belajar terus menerus, tidak akan mati, kecuali pelajaran-pelajaran yang sudah punya sistem di pondok pesantren dan di lembaga pendidikan. Itu tidak boleh mungkin diserahkan kepada lembaganya masing-masing. Itu terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat saran dan usulannya dari saya, dan juga saya butuh masukan dari teman-teman. Apalagi yang harus kita lakukan untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.